Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan pandemi saat sekarang ini, walaupun kita dengan online ya Pak Deni. Iya. Mudah-mudahan ini tidak mematahkan semangat dari anak-anak ustaz semuanya, supaya senantiasa semangat belajarnya, tetap dengarkan protokol kesehatan dari pemerintah, pakai sering cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan-perkumpulan ya Pak Den. Iya benar. Serta jaga jarak ya Pak Den. Iya benar. Ya, pokoknya anak-anak ustaz jaga jarak. Boleh bermain boleh, tetapi tetap dengan jaga jarak dan himbauan pemerintah. Baik anak-anak ustaz, kemarin sudah disampaikan tentang materi matematika sama Bu Yosi, dan pemateri matematika ini banyak. Ada Bu Yosi, ada Bu Lucy, ada dengan saya sendiri yaitu Ustadz Dirga Hayu Putra. Biasanya anak-anak panggil dengan Ustadz Dirga. Dan sini Anak sendiri Ustadz Denny yang akan menyampaikan materi nantinya. Baik, kami di sini akan menyampaikan materi matematika untuk anak-anak kelas 4, baik itu 4A, 4B, 4C, dan 4D. Mudah-mudahan dengan video-video yang di-share oleh Ustadz dan Ustazahnya, mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa atau cepatlah pandainya tentang matematika. Ya, Pak Den? Iya, oke. Mari kita saksikan video berikut ini. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita membandingkan pecahan, kita harus tahu pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Sudah Ustadz nampakkan gambarnya. Satu itu adalah ada pecahan 1/2, satu itu yang disebut dengan pembilang, dan 2 adalah penyebut. Di atas pembilang, di bawah penyebut. Baiklah anak Ustadz semuanya, ini kita akan belajar bagaimana cara membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu anak Ustadz, kita harus mengetahui dulu apa saja simbol yang digunakan dalam membandingkan pecahan. Ada tanda kecil, ini artinya lebih kecil. Kemudian ada tanda besar, artinya lebih besar. Kemudian ada tanda sama dengan, artinya sama dengan. Atau boleh nanti disebut juga sama besar ya nak ya. Contoh, 2/4 akan kita bandingkan dengan 3/4. Nah, bagaimana caranya anak Ustadz? Pertama kita lihat dulu mana simbol pembandingnya. Apakah kecil, besar, atau sama dengan. Kemudian anak Ustadz perhatikan penyebut dari pecahan tersebut. Apakah sama atau berbeda. Nah ini 2/4 penyebutnya 4, 3/4 penyebutnya juga 4. Artinya penyebutnya sama-sama 4. Kita hanya tinggal membandingkan pembilangnya. Yang pertama angka 2, yang ketiga angka 3. Jadi mana yang lebih kecil 2 daripada 3. Karena lebih kecil 2, makanya kita beri tanda kecil. Contoh yang kedua, 1/2 dibandingkan dengan 1/3. Nah, anak Ustadz perhatikan. 1/2 dengan 1/3, apakah penyebutnya berbeda atau sama? Nah, di sini terlihat penyebutnya berbeda, 2 dan 3. Bagaimana cara membandingkannya anak Ustadz? Cara membandingkannya adalah dengan cara mengali silang antara pembilang dengan penyebut. Jadi pembilang dengan penyebut kita kali silang secara berseberangan anak Ustadz. 2 dengan 1 di seberangnya, ya. Kemudian 3 dengan 1 di seberangnya juga. Nah, kemudian baru kita kalikan. 1 dikali 2, 1 dikali 3 hasilnya 3, 1 dikali 2
hasilnya 2. Hasilnya itu anak Ustaz juga harus berseberangan. Kalau 1 kali 2, di sebelah kiri, hasilnya di sebelah kanan. Kalau 1 kali 3, 3-nya sebelah kanan, hasilnya di sebelah kiri. Nah, itu yang dikatakan dengan saling bersilangan. Jadi 1/2 mewakili 3, ya. Kemudian 1/3 itu mewakili 2. Jadi tanda yang kita gunakan adalah besar, karena 3 lebih besar daripada 2. Contoh selanjutnya, 3/4 kita bandingkan dengan 9/12. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Ya, kita lihat penyebutnya dulu, apakah berbeda atau sama. Ternyata penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 12. Nah, sama seperti tadi Ustaz, kita kali silang 12 dengan 3, 4 dengan 9. Nah, sekarang kita hitung, berapa 12 dikali 3? Ayo, siapa yang bisa? 12 kali 3. Iya, jawabannya adalah 36. Sekarang 4 dikali 9, berapa Ustaz? Ya, 36. Nah, sekarang kita lihat 36 dengan 36. Sama enggak? Ternyata sama. Jadi anak Ustaz buat simbolnya sama dengan. Nah, inilah pelajaran kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Dirga. Baiklah, Nana Ustadz, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Denny cara dan beberapa contoh soal. Sekarang bersama Ustadz Dirga kita akan melanjutkan, yaitu membahas latihan. Coba Nana Ustadz perhatikan videonya atau gambarnya. Di situ ada sudah 5 soal Ustadz paparkan. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Perhatikan dan lihat-lihat soalnya dulu. Nanti jangan ada yang terjadi kesalahan. Kita mulai. Kita awali dengan soal nomor 1. Perhatikan. Pertama kita lihat. Ada soalnya ruas kiri ada 4/7 dan 2/7. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di ruas kiri adalah 7. Dan di ruas kanan 7. Nah, jadi penyebutnya sama. Antara ruas kiri dan ruas kanan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, kita mudah. Kita lihat pembilangnya. Ruas kiri 4 dan ruas kanan 2. Mana yang besar antara 4 dan 2? Mana yang besar? Kita lihat 4 dengan 2. Berarti jawabannya adalah 4 lebih besar daripada 2. Jadi 4/7 besar daripada 2/7. Next, selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Ada 10/15. Kita akan membandingkan dengan 14/15. Kita lihat juga penyebutnya. Penyebut dari ruas kiri itu ada 15. Ruas kanan juga 15. Berarti penyebutnya juga sama penyebutnya. Kita lihat penyebutnya. Kita lihat pembilangnya. Ada 10. Pembilang dari ruas kiri ada 10. Nah, lihat. Pembilang dari ruas kanan ada 14. Kalau penyebutnya sama, kita hanya melihat pembilangnya. Sebelah kiri 10 dan sebelah kanan 14. Kita tinggal memberikan. Ternyata 10 dengan 14 lebih kecil daripada 14. Berarti jawabannya kecil. 10 kecil dari 14. Next, selanjutnya soal nomor 3. Ada pecahan 3/4 dibandingkan dengan 2/6. Pertama kita lihat penyebutnya. Penyebut dari ruas kiri ada 4, ruas kanan ada 6. Jadi otomatis berbeda. Sesuai yang disampaikan Ustadz Denny tadi, kalau beda kita kali silang. Penyebut ruas kanan dikali penyebut pembilang ruas kiri. Dan begitu pun sebaliknya. 4 dikali dengan 2. 4 dikali 2, 6. Kita kalikan dengan 3. Kita coba. Penyebut 6 dikalikan 3. Berapa hasilnya? 6 dikali 3 berapa? Pertama kita 6 kali 3 sama dengan 18. Kita taruh di ruas kiri. Penyebut 4 kita kalikan dengan pembilang sebelah kanan. Itu ada 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita letakkan di ruas sebelah kanan. Mana besar antara 8 dengan 18?
otomatis 18 lebih besar dari 8. Berarti sama, kita berikan tanda besar. Karena 18 ini besar daripada 8. 18 ini sama dengan pecahan 3/4 tadi. Berarti otomatis 8 sama dengan 2/6. Jadi jawabannya adalah 18 lebih besar daripada 8. Baik, anak-anak Ustaz, selanjutnya kita masuk soal nomor 4. Pecahan pertama ada 8/12 dibandingkan dengan 3/4. Sama dengan cara di atas. Kita lihat penyebutnya berbeda. Ada 12 dan ada 4. Kita kali silang antara 4 dan 8, 12 dan 3. Baik, selanjutnya 4 dikali 8 berapa? 32. 12 dikali 3 berapa? Sama dengan 36. Kita lihat 32 dengan 36. Mana besar antara 32 dengan 36? Maka jawabannya adalah 32 dengan 36 ini adalah kecil. 32 lebih kecil dari 36. Atau 8/12 sama dengan 32. 3/4 adalah pecahan dari 36. Baik, kita lihat. Bisa kita berikan tanda di sini supaya tidak apa. Nah, ini bisa kita beri lingkarkan supaya tidak meragukan. Kita berikan tanda di situ. Kita lingkarkan yang ini juga supaya tidak terbentuk rapi lah, supaya tidak bercampur-campur. Selanjutnya soal terakhir kita akan menjawabnya, yaitu pecahan 2/3 dan 3/12. Kita lihat penyebutnya juga berbeda. Penyebutnya ada 3 dan penyebutnya ada 12. Kita kali silang lagi antara penyebutnya dengan pembilang. 12 kali 2, 3 dikali 3. Coba kita lihat. 12 kali 2 berapa? 20/4. 3 dikali 3 berapa? 9. 24 kita bandingkan sama halnya dengan pecahan 2/3. 9 sama dengan pecahan 3/12. Sekarang ayo kita bandingkan lagi. 24 kita bandingkan dengan 9. 24 mana besar antara 24 dengan 9? Maka jawabannya adalah besar. 2/3 besar dari pecahan 3/12. Oke anak-anak Ustaz semuanya. Itulah contoh soal dan latihan yang disampaikan oleh Ustadz Denny dan Ustadz Dirga tadi. Baiklah, anak Ustaz semuanya. Demikianlah tadi video pembelajaran matematika kita pada kali ini. Yang mana tadi anak-anak Ustaz sudah bisa melihat bagaimana cara membandingkan bilangan, ya, bisa menggunakan tanda besar maupun tanda kecil. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga video yang ditayangkan tadi bermanfaat bagi anak Ustaz semuanya. Bagaimana Ustaz? Ya, betul sekali. Mudah-mudahan ini untuk mempermudah baik itu bagi wali murid maupun anak-anak Ustaz semuanya. Iya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Kumpulkan tugasnya dengan waktu yang telah disediakan oleh Ustaz dan Ustazahnya. Iya, benar. Sekian terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.